Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Irma Naimoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi, pada materi hari ini capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Pada tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran berbasis video animasi, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor perubahan lingkungan, penyebab perubahan lingkungan, dan dampaknya bagi kehidupannya. Yang berikut indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab perubahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian perubahan lingkungan. Nah, di sini lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karena keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biokimia. Nah, pada pengertian selanjutnya itu, perubahan lingkungan adalah proses terganggunya lingkungan karena adanya faktor-faktor alam maupun faktor-faktor buatan sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Yang berikut faktor-faktor perubahan lingkungan. Pada faktor-faktor perubahan lingkungan, yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu yang pertama penebangan hutan, yang kedua penambangan liar, yang ketiga pembangunan perumahan, dan yang keempat penerapan intensifikasi pertanian. Faktor perubahan lingkungan karena faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi berubahnya kondisi lingkungan antara lain 1. Gunung meletus, 2. Tsunami, 3. Tanah longsor, 4. Banjir, dan 5. Kebakaran hutan. Yang berikut pencemaran lingkungan. Berdasarkan tempat terjadinya pencemaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Penyebab pencemaran air diantaranya pembuangan limbah industri, pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan pupuk, penggunaan racun, pembuangan limbah rumah sakit, dan tumpahan minyak. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan polusi udara di antaranya yang pertama asap dari cerobong pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran atau kebakaran hutan, asap rokok yang membebaskan CO dan CO2 ke udara. Yang kedua, asap vulkanik dari aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, fluora karbon yang berasal dari kebocoran mesin pendingin ruangan, kulkas, dan AC mobil. Selanjutnya,
pencemaran tanah, di mana pencemaran darat atau tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut. Nah, penyebab pencemaran tanah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah domestik, di mana limbah jenis ini berasal dari pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha hotel, dan lain-lain. Kebanyakan limbah domestik merupakan sampah basah atau organik yang mudah diurai. Yang kedua, limbah industri, yaitu limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengelolaan. Misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah pertanian seperti pestisida atau DD yang sering digunakan oleh petani untuk memberantas hama. Tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Yang berikut jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Yang kedua, limbah padat. Limbah padat adalah semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga dan lokasi industri dan komersial. Limbah jenis utama sampah padat adalah kaca dan keramik, yang kedua sampah plastik, yang ketiga sampah kertas, yang keempat logam dan kaleng. Yang ketiga, limbah organik. Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Yang keempat, limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat didaur ulang termasuk dalam kategori ini. Yang kelima, limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan kreatif. Jenis limbah berbahaya khususnya meliputi EWAST adalah limbah dari peralatan listrik dan elektron seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, limbah medis berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan dan biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Yang berikut, limbah radioaktif mengandung bahan radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif berbeda secara signifikan dari limbah lainnya. Kesimpulan pada materi ini yaitu lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam seperti gunung meletus dan gempa bumi, serta oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pencemaran lingkungan.